Tuhan mengambil milik kepunyaannya, anak kami itu meninggal, terus belum dikasih kepercayaan, akhirnya ambil sebuah komitmen untuk mendedikasikan hidup untuk anak-anak, pendidikan anak usia dini sampai hari ini. Baik. Halo, apa kabar pemirsa? Pendidikan anak usia dini antara lain taman bermain dan taman kanak-kanak merupakan pendidikan yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda ke depan. Pemerintah dan daerah, masyarakat yang sangat menaruh perhatian terhadap pendidikan anak usia dini ini. Saya, Kang Pranata, 2 hari yang lalu mengunjungi pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh sepasang suami istri nun jauh di pedalaman Sulawesi Utara sana, tepatnya di Minahasa Utara. Pasangan suami istri ini adalah Pak Peter dan Ibu Yola, mengabdikan dirinya untuk mendidik anak-anak usia dini ketika mereka kehilangan putri satu-satunya yang berusia 3 bulan. Rumah tempat tinggal mereka, tempat tidur, ruang keluarga, dapur, bahkan di depan rumahnya disulap menjadi ruang-ruang kelas tempat anak-anak usia dini menatap masa depan melalui pendidikan yang diselenggarakan oleh Pak Peter dan Ibu Yola ini. Sedihnya, ruang kelas itu kondisinya sangat memprihatinkan yang banyak perlu perhatian semua pihak. Sebab lantainya tidak bertehel, jendelanya bolong-bolong, atapnya ada yang terbuka, sehingga kalau hujan datang, itu berkah untuk siswa bermain hujan-hujanan. Atas jasanya, Ibu Yola terpilih menjadi kepala sekolah terbaik tingkat provinsi Sulawesi Utara. Dan ini yang sangat penting, orang tua yang menitipkan anak mereka juga sangat puas terhadap pelayanan pendidikan yang dikelola pasangan suami istri ini. Tetapi penghargaan itu tidak cukup, sebab kebutuhan sarana pendidikan seperti ruang kelas, alat peraga, dan lain sebagainya sangat diperlukan mereka. Pemirsa, demikianlah sepintas kunjungan saya ke satu satuan pendidikan anak usia dini yang perlu perhatian kita semua. Semoga video ini menggugah kesadaran kita semua untuk berbagi dan membantu orang-orang seperti Pak Peter dan Ibu Yola dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi pemirsa yang tergerak hati untuk membantu mereka, silakan hubungi nomor berikut ini. Salam sehat, semoga Indonesia menjadi kuat karena guru-guru seperti Ibu Yola dan Pak Peter adalah orang-orang yang hebat, yang kuat. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Ibu Yola ya? Pak Peter ya? Iya. Suami istri ya? Iya. Ibu Bu Kabit, sini dong. Pranata. Jadi Ibu ini apa pengelola ini? Bagaimana bisa ceritakan sedikit? Kami suami istri, Ya. sebagai pemilik dari PAUD Sevenbab, Sebentar ya. sebagai pengelola juga sebagai kepala satuan yang ada di sini. Jadi sekolah ini berdiri di tahun 2017, Ya. berawal dari komitmen kami untuk dedikasikan hidup kami di PAUD. Kenapa? Ketika Tuhan mengizinkan untuk mengambil milik kepunyaannya, anak kami itu meninggal. Putranya, putra apa putri? Perempuan. Perempuan. Ya. Usia berapa meninggal? 3 bulan. Usia 3 bulan meninggal. Iya. Terus belum dikasih kepercayaan, akhirnya ambil sebuah komitmen untuk mendedikasikan hidup untuk anak-anak, pendidikan anak usia dini. Baik. Ya, sampai hari ini. Baik. Sudah masuk tahun ke-9. Masuk tahun ini kan rumah ya Bu ya? Iya. Ya Pak ya. Ini rumah pribadi. Rumah pribadi. Rumah pribadi dijadikan sebagai tempat PAUD. Iya. Ya. Tempat kegiatan belajar. Tempat kegiatan mengajar. belajar mengajar Setiap mulai hari. dari kelompok bermain, TKA, dan BKB. Baik. Ini rumah luas berapa Bu? Luas
9, isinya 6 kali, awalnya cuman L ini 3 kali 9 sama body 5 6 kali 6. Itu tinggal tambah ini 6 kali 10. Ya, Isi Sama tanahnya kurang lebih 300. 300 meter. Iya. Saya lihat itu kamar-kamar ibu, ada tirainya, ya, itu kamar depan. Itu kantor ya. Itu kantor. Iya, iya, itu kan kamar kan? Iya, kamar. Itu kamar depan, kamar belakang, ada 2 kamar, terus ada ruang apa? Ruang tamu, ya, ini tempat makan ini. Dipakai Tempat- semua. dipakai semua untuk mengabdi ke dunia pendidikan. Anak usia dini. Ya, keren ini. Ada berapa siswa Pak ya? Kami siswa tahun ini ada sekitar 80-an. Jadi karena ruang kecil antusiasme dari orang tua cukup tinggi. Jadi mengingat kecil kami buat 2 sesi Pak. Sesi Baik. pertama Pagi-pagi? jam 8 ke 10, Ya. sesi kedua 10 ke 12. Jadi untuk ini sesi pertamanya. Mereka bayar berapa tuh? 150 per bulan. Per orang, per Per bulan. siswa. Gurunya ada 7. Gurunya ada 7. Tidak ada satupun yang sudah dapat sertifikat. Belum. Jadi belum dapat tunjangan. Belum ada. Nah sekarang ini sudah ada rencana revitalisasi nggak bangunan ini? Kerinduan besar sekali tapi terhalang dengan keuangan. Ya, nggak untuk keuangan. Tapi belum ada bantuan dari pemerintah. Belum. Apa kabar Bu? Luar biasa. Ibu cantik ini. Katanya Bu Yola belum dapat bantuan tuh. Kenapa tuh? Ceritain dong. Ah, sedikit berbagi ya. Memang ketika saya bergabung di bidang pendidikan anak usia dini, Awal ya. saya mengenal TKC Fondasi ini memang luar biasa. Banyak prestasi. Prestasinya banyak. Ya, banyak prestasi. Beliau juara ke GTK. GTK di Iya. tingkat provinsi. Tingkat provinsi, Juara kedua. kedua, kepala sekolah transformatif. Wih, keren. Ya, berharap ke depannya sudah boleh lanjut ke Tingkat nasional. nasional. Iya. Tapi pertanyaan saya tadi, Terkait bantuan, ya terkait bantuan Pak, karena daerah kami ada pemotongan anggaran. efisiensi. Ya, jadi memang ada beberapa sekolah yang sudah diprioritaskan, ya harus di skip dulu karena mengikuti anggaran yang ada. Tetapi memang sudah ada di susunannya, sudah masuk database ya Pak. Kalau untuk bantuan-bantuan mungkin apa itu kan di sini belum ya? HP belum, Ya. revitalisasi Yang belum. barusan dapat mungkin cuma mebel. Oh, Ya, mebel dapat. banyak. Tapi kalau untuk fisiknya Belum. memang belum. Pak. Ini Tapi- TV ini dapat ya, Iya, baru ini dari beberapa pusat, dari ya. Bapak Presiden ya, Iya. yang nanti pada saat launching juga akan audiensi ya, Iya. dengan para guru dan para siswa ya. Tadi saya dengar belum dapat revitalisasi karena masalah sertifikat ya. Masih pinjam pakai. Jadi belum punya yayasan, masih pinjam pakai sehingga bantuan revitalisasi belum. Mudah-mudahan ke depan itu diurus ya Bu ya. Iya. Akreditasinya apa? Kredit terakhir deh. B, wah keren ini. Untuk sekolah yang kondisi seperti ini, nggak perlu bagus-bagus, yang penting mutu pembelajarannya bagus. Ya, nah, tapi tentu kalau apa namanya, kalau ruangannya bagus, peralatan bagus, mutu pembelajarannya juga sudah bagus, itu akan lebih baik. Ibu pasti akan concern ya, Iya. perhatian ke. Iya. Ya. Makanya beliau datang ke sini. Pemirsa, saya sekarang sedang berada di Minahasa Utara. Ya. Kota apa ini? Kota Desa Kolongan. Desa Kolongan. Desa Kecamatan Kolongan, Kalawat. Sulawesi Utara. Tidak sengaja saya sedang di Manado beberapa hari dan kebetulan ada teman-teman hadir di sini untuk berbicara dengan kepala sekolah dan suami istri ini, kepala sekolah dan pemimpin yayasan, juga kehadiran ibu yang cantik ini, Ibu Yola, Ibu Olga, Yola di sini. Karena baru kenal jadi agak apa namanya, agak lupa namanya. Ini perhatian dari pemerintah daerah sudah sangat bagus, dari pemerintah juga sudah sangat bagus. Masalahnya adalah bangunan ini, ruangan ini masih agak kurang baik, perlu pertolongan. Saya kira pemerintah
atau Direktorat PAUD di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, juga di Dinas Pendidikannya Bu ya, ke depan akan sangat diharapkan untuk membantu kita semua. Kita lihat satu-satu saya semuanya. Ini anak-anak belajar, ya. Ini apa namanya? Kelas TKA ya. Baik, kita ke sini. Mari. Nah. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Lagi mau makan ya? Ya, mereka mendapatkan MBG, makan gizi gratis. Nah, coba lihat Bu Kabit. Ini lihat, ini adalah kamar Ibu Yola dan Pak Peter. Dua kamar, yang satu dijadikan kantor ya. Ini Pak, sebagian sertifikat. Ini sertifikat yang mereka peroleh. Ini sekolah PAUD yang sangat keren yang ada di Minahasa Utara. Ya. Ini perlu menjadi contoh bahwa sarana prasarana gedung tidak harus menjadi pilihan utama, tetapi proses pembelajaran yang menjadi bagian yang harus tak terpisahkan sehingga mereka mendapatkan nilai kelas B. Ini sebuah contoh ya kepada kita semua. Mari kita tanya, ini ruang tengah yang dijadikan tempat belajar untuk playground. Penghargaan kita dari Tahun lalu BPMP. lomba inovasi daerah Ini penghargaan ya dari BPMP. TK, ya, dari BPNT. BPMP Provinsi. Ya. Ini inovasi daerah juara 1. Ya, ini juara 1 keren. Ibu Yola Diana Piel. Ini beliau fotonya ketika di wisuda ya. Oh enggak, penamatan anak-anak. Ya. Ini dari UT. Iya. Keren, dari UAS terbuka. Keren. Kantornya, Masih berantakan. kantornya masih berantakan. Terbatas. Banyak barang. Enggak, kalau kantor rapi malah curiga. Kerja apa enggak kan gitu kan. Mari kita lihat keluar. Ini ada kantin, ya. Tapi kantinnya keren, ya. Di samping kelas, ada kelas ini. Ini ada apa namanya? Jargon-jargon sekolah. Ya. Sekolah ramah, ya, untuk kelompok bermain ramah tamah. Ya, baik. Ini kita lihat. Ini kebayang nih kalau hujan ini. Saya balik lagi. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Keren. Ini kumpulan orang tua. Sekali lagi ya Bu ya. Ini kumpulan orang tua yang di rumah tidak ada pekerjaan. Kan ibu rumah tangga. Makanya menunggu putra putrinya ya. Ini boleh sekali lagi saya tanya ini, kenapa ibu menyekolahkan putra putrinya ke sini? Karena bagus, terpercaya pendidikan pelajaran itu mantap. Mantap. Walaupun ruangannya seperti begini. Tidak masalah yang Tidak penting, masalah. Yang penting proses pembelajaran yang keren. Terima kasih buat Pak Peter dan Memiola. Mem Yola. Mana Mem Yola? Yang paling cantik sedunia. Menurut Pak Peter. Ibu, terima kasih ya. Terima kasih Bu Oja. Terima kasih. Dari sana ya. Panson kita dapat 2015. Oh, dari pusat. Ya. Coba kita lihat ini hasil penuh bantuan kita ya. Dan pemirsa
Pemirsa, dari Kang Pranata Official, kalau mau bantu sekolah di sini, hubungi ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Pemirsa, sekolah ini sangat diminati oleh masyarakat, walaupun keadaannya kurang baik. Ada testimoni dari Kepala Bidang. Silakan, Bu. Ya, yang saya saksikan ketika bergabung, karena saya memang belum lama juga bergabung di PAUD, saya melihat dan mendengar bahwa pendaftaran setiap tahun di TKC Penbaf ini, Meledak. ya meledak. Tinggal pembatasan. Jadi banyak Memang mau sampai 100 lebih. banyak orang tidak bisa diterima. Karena enggak cukup uang. Ada alat seleksinya apa? Pokoknya siapa dulu dia dapat. Jadi kuota. Jadi pemirsa, di sekolah ini diberlakukan kuota. Karena keterbatasan tempat, sebab minat sangat banyak. Ini menurut pengakuan dari Kepala Bidang PAUD Kabupaten Minahasa Utara dan Kepala Sekolah. Tapi mereka sangat membatasi karena waktu yang sangat terbatas. Peminatnya sangat banyak.